Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman guru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rosa Fitri dari SDN Medan. Saya akan menyampaikan pemanfaatan QR Code atau Quick Response Code untuk inovasi pembelajaran IPAS kelas 6 bab benua di dunia. Ya, latar belakang kenapa saya menggunakan QR Code untuk inovasi pembelajaran saya, yang pertama adalah kurangnya media pembelajaran yang interaktif, karena anak-anak sering dihadapkan dengan buku paket dan juga buku pendamping yang lainnya. Yang kedua, materi tentang benua terkadang abstrak dan kurang menarik bagi siswa. Jadi cuma bacaan aja tanpa ada gambaran yang spesifik tentang benua itu apa aja, bentuknya seperti apa, kemudian apa aja yang ada di dalam benua tersebut. Kemudian yang ketiga, keterbatasan waktu untuk menjelaskan semua detail dalam satu pertemuan. Karena benua di dunia itu tidak hanya satu, jadi memerlukan waktu yang cukup banyak. Nah, dengan menggunakan QR Code ini, dengan satu kali scan, kita bisa anak-anak bisa mengetahui semua informasi tentang benua tersebut. Nah, solusinya di sini saya memanfaatkan QR Code tadi sebagai media untuk mendukung pengalaman belajar siswa secara mandiri dan juga secara interaktif. Tujuan dari inovasinya yang pertama yaitu meningkatkan minat siswa dalam mempelajari materi. Yang kedua, mendorong pembelajaran berbasis teknologi yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk mengakses informasi tambahan secara mandiri. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan eksplorasi siswa. Konsep dasar QR Code dalam pembelajaran. Apa itu QR Code? Jadi QR Code itu adalah kode dua dimensi di mana kita bisa menggunakan perangkat seperti HP atau tablet untuk mengakses informasi di dalamnya. Nah, informasi yang kita dapat dari QR Code itu tergantung kita mau mengarahkan kemana. Kita bisa diarahkan ke video, gambar, peta. Nah, kalau untuk yang saya itu menggunakan 3, Bapak Ibu. Yang pertama saya arahkan ke Google Earth. Jadi anak-anak itu tahu apa aja bentuknya benua Afrika ternyata seperti ini. Kemudian yang kedua, kuis interaktif. Itu saya juga pakai QR Code, di mana ketika peserta didik men-scan-nya, anak-anak akan langsung masuk ke kuisis. Kemudian yang ketiga ada tugas proyek eksplorasi berbasis QR Code, di mana anak-anak nanti akan berlari berpencar keluar kelas untuk mencari kode-kode yang sudah saya sebar di lingkungan sekolah. Nah, implementasi pada mata pembelajaran benua di dunia. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah persiapan materi. Tentunya saya sebagai guru harus mempersiapkan materinya. Saya memilih video yang relevan, yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Jadi di dalam YouTube itu kan banyak materi benua, tapi tidak semua materi itu relevan. Jadi saya ambil yang relevan, yang lengkap, di mana peserta didik itu mudah dalam memahaminya. Terus juga ada gambar-gambarnya. Kemudian yang kedua, pembuatan QR Code. Saya menggunakan yang versi gratis itu namanya QR Generate. Dan kemudian yang ketiga, integrasi di kelas. Nah, di kelas saya dari QR Code yang sudah saya buat itu saya print ada 3. Yang pertama yang di dalam kelas itu nanti QR Code yang masuk ke Google Earth. Terus QR Code yang kedua yang saya tempelkan di luar kelas. Terus kemudian yang ketiga itu khusus untuk kuis online-nya. Yang keempat, evaluasinya tadi. Evaluasinya masuknya ke QR Code yang terakhir, yaitu masuk ke kuisis. Nah, ini contoh penggunaan QR Code. Contoh yang pertama, QR Code untuk mengarahkan ke peta interaktif atau Google Earth yang sudah saya singgung tadi. Terus contoh yang kedua, QR Code yang mengarahkan ke video
video penjelasan tentang ciri khas, iklim, flora, fauna, dan informasi lainnya tentang benua tersebut. Dan contoh yang ketiga adalah QR code yang mengarahkan ke kuis online. Ini ada contoh videonya. Anak-anak men-scan, kemudian muncul alamatnya. Anak-anak nanti akan diarahkan ke Google Earth-nya. Ini anak-anak bisa memperbesar, bisa memperkecil, kemudian anak-anak juga tahu nama-nama negara yang ada di benua tersebut. Kemudian ini untuk QR code yang kedua, ini QR code yang kedua itu mengarah ke video pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi anak-anak harus berlari keluar mencari kode QR-nya. Jadi kode QR-nya bisa saya taruh di parkiran sekolah, di depan kelas yang lain, seperti itu. Kemudian ini QR code yang terakhir. Setelah men-scan, keluar kuisnya. Ini kuisnya saya ambil dari Quizizz. Bisa diperhatikan. Dan ini untuk soalnya tiap anak itu saya acak. Jadi anak-anak itu benar-benar mandiri. Anak-anak itu nggak bisa turun-turunan ibaratnya. Dan saya sebenarnya pakai Quizizz itu lebih berwarna-warni, ada suaranya, ada gambar yang sangat menarik. Keunggulan dan manfaat dari inovasi saya, keunggulannya itu lebih praktis, fleksibel, dan juga hemat waktu. Yang kedua, mendukung pembelajaran berbasis teknologi karena anak juga menggunakan teknologi yang sesuai pada zamannya. Yang ketiga, membuat siswa lebih aktif dan mandiri. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep siswa, membantu siswa belajar secara visual dan interaktif, dan yang ketiga, memudahkan akses informasi yang lebih kaya. Hasil dan dampaknya yaitu pertama, peningkatan minat. Jadi siswa itu lebih antusias mengikuti pembelajaran dengan QR code. Anak-anak tak suruh bawa HP itu aja sewenangnya, Masya Allah gitu. Wah, ada apa nih di pelajarannya? Kok suruh bawa HP seperti itu. Kemudian yang kedua, peningkatan pemahaman. Siswa memahami ciri-ciri benua lebih baik dibandingkan metode konvensional. Yang seperti yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya, bahwa kalau ceramah itu ibaratnya anak itu sampai ngantuk-ngantuk, anak-anak terus males kalau dengerin gurunya bercerita. Jadi kalau ini anak itu aktif sendiri sambil berlari, sambil mencari, pasti senangnya Masya Allah. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang berpihak kepada murid karena murid merasa lebih terlibat. Jadi dari awal sampai akhir kegiatan anak-anak tuh terus terlibat. Tidak ada, intinya bukan gurunya yang lebih sering nggak berpesan kepada gurunya. Kesimpulannya yaitu QR code adalah media inovatif yang saya rasa cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus yang kedua, inovasi ini mendukung pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan kebutuhan generasi sekarang. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan QR code pada materi benua dapat mempermudah guru dan siswa dalam eksplorasi materi. Jadi materi yang ada di buku itu saya rasa masih kurang lengkap. Dengan anak-anak menggunakan QR code, ada sebagian materi yang nggak ada di buku yang anak-anak tahu, dan kalau mereka bisa menemukannya sendiri itu saya rasa lebih membekas otak mereka. Oh, saya masih ingat pas aku scan dulu ini jawabannya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Untuk kemarin kelas 6 itu alhamdulillah semua anak memiliki HP kecuali satu anak karena HP-nya hilang. Jadi yang
karena saya juga nggak mau memberatkan orang tua, akhirnya saya pinjam pakai HP saya, Bu. Nggih. Untuknya tidak, jadi saya tidak hanya memakai untuk pelajaran IPA saja, karena saat itu kan saya rasa benuanya banyak. Terus jadi ini untuk QR code ini udah pertemuan kedua, Bu. Jadi pas pertemuan pertama itu saya anak-anak tak semua baca, tapi kok enggak selesai-selesai ya materinya. Anak-anak kok juga enggak segera paham gitu. Nah pas itu apa tak buat QR code, saya akhirnya kolaborasi sama Pak Nugroho. Saya tanya sama Pak Nugroho, terus bagus Bu pakai QR code saja. Nah, ternyata kok ada pas ada HGN ya, guru inovatif ini, Mas, saya ambil aja sekalian. Kalau untuk pelajaran lain saya lebih menggunakannya ke itu, Bu, game. Jadi belum ke QR code-nya. Kayak Bu Yuli tadi menggunakan Word seperti itu. Kalau untuk LKS tetap, Bu, karena orang tua kan memantaunya tetap pada LKS. Kadang kalau anak LKS-nya kosong ini bertanya, Bu, apa nggak diajar? Jadi orang tua itu pasti melihatnya bisa dari LKS-nya isinya book berarti diulang. Kalau ini nggak ada isinya berarti next one nggak diulang. Jadi mungkin LKS cuma sebagai pendamping, kalau ini penunjangnya seperti itu, Bu. Insya Allah nanti semua dibagi-bagi, semuanya ada. HP, karena saya fokusnya ke QR code-nya. HP kan cuma untuk membuka akses QR code-nya. Jadi materinya itu dari QR code-nya, bukan dari HP-nya. HP-nya kan cuma untuk menampilkan mawon, ngoten, Pak. Iya, tapi kalau nggak ada QR code-nya juga nggak bisa masuk, ngoten. Iya, terima kasih. Iya, betul. Ada, Bu. Jadi limitnya itu saya pernah buat. Itu limitnya cuma, jadi saya bikinnya hari Jumat sore. Sedangkan IPAS kan itu hari Selasa. Limitnya itu ternyata cuma 3 hari. Nah pas hari Selasa mau tak praktekin ke anak-anak, tak cek, nah nggak bisa, kenapa? Terus saya browsing, oh ternyata karena emang gratis, jadi nggak bisa bertahan dalam waktu yang lama, cuma 3 hari. Kemudian jadi saya harus buat lagi. Jadi kalau emang mau buat lagi seperti ini harus versinya dadakan. Jadi 3 hari sebelumnya harus segera dibuat. Kalau mau dipakai buat 1 minggu nggak bisa. Makanya saya mau bawakan contohnya ke sini tidak bisa karena sudah ada luar. Jadi harus buat lagi seperti itu. Untuk ukurannya nggak ada, Bu. Pas download itu ukuran downloadnya oh tidak ada, bebas. Yang penting ada alamatnya. Ya. Oh. Enggak ada, enggak terbatas. Kemarin saya video juga bisa.